Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Wahyu 2 ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa, Tuhan tidak segera menghukum, tapi ia selalu memberi kesempatan atau waktu untuk bertobat. Tuhan telah memberikan waktu kepada Izebel yang menyebut dirinya nabiah, yang menghajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan agar melakukan zina dan makan persembahan-persembahan berhala untuk segera bertobat. Tetapi ia tidak mau. Sekalipun Tuhan telah memberikan waktu yang cukup untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat, ia tetap tidak mau bertobat. Saudaraku, di zaman sekarang ini banyak sekali orang melakukan perzinahan rohani. Mereka lebih suka percaya terhadap berhala-berhala daripada percaya kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan yang hidup. Mereka meremehkan Kristus dan lebih suka menyembah kepada roh-roh jahat, atau bahkan percaya kepada kekuatan sendiri, kepada orang-orang kuat, orang-orang yang punya kedudukan. Tuhan telah cukup banyak memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dari jalan-jalannya yang sesat. Tapi peringatan Tuhan tersebut tidak dihiraukannya dan dengan sengaja menutup hati dan telinga untuk berita keselamatan. Saudara, hal ini juga terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Melalui hambanya ini, Tuhan selalu memperingatkan bangsa Yehuda yang menyembah berhala untuk segera bertobat. Tapi respon mereka seperti ini: mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Yeremia 44 ayat 16. Demikian sulitnya manusia untuk hidup. Saudaraku, demikian sulitnya manusia diajak untuk hidup benar, karena manusia lebih suka untuk hidup menurut kehendak dagingnya daripada tunduk kepada kehendak Tuhan. Manusia lupa bahwa setiap ketidaktaatan selalu membawa akibat. Janganlah menyalahkan Tuhan jika suatu saat kita harus menuai dari apa yang kita tabur. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku, Tuhan, tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam, Zakaria 7 ayat 13. Karena itu ingatlah saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman hari ini adalah peringatan yang tegas dan jelas dari Tuhan kepada setiap kami, supaya kami tidak boleh mengabaikan peringatan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan mengajar kami, memperbaiki kesalahan kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam perzinahan rohani, yaitu menomorduakan Tuhan, mengabaikan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak mau menuai sesuatu yang berakibat binasa, tetapi sebaliknya kami percaya Tuhan, ketika kami memanggil, Tuhan mendengarkannya, karena hidup kami tunduk kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk janji Tuhan. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu, asalkan kami hidup berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Terima kasih Bapa di sorga. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa.
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.